saya kan sering mengikuti kegiatan off-road. Kita jawab dengan perbuatan itu lebih baik daripada dijawab dengan lisan atau bantahan-bantahan. Kalau jadi pemimpin itu harus mau menjadi pelajarnya masyarakat. Sobat obrolan pagi SJP, pagi ini saya sedang bersama seorang tokoh karismatik di Kabupaten Malang dan namanya tidak asing lagi. Beliau adalah Bupati Malang, Abah Sanusi. Mbak Sanusi, gimana kabarnya? Terlihat masih sehat, masih bugar. Sebenarnya apa sih tips atau trik untuk menjaga kebugaran dan kesehatan itu? Bagi saya, untuk tetap bisa sehat, olahraga ya seperlunya, jam ronda, makan yang harus dijaga sesuai dengan kebutuhan asupan gizi tubuh yang dikonsultasikan ke dokter bagian gizi, sehingga yang ada di dalam tubuh ini sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, konsep untuk tetap keadaan bugar, seger, itu adalah pengendalian diri yang menurut saya bahwa tubuh ini akan dipengaruhi, kalau bahasa agamanya hati, kalau bahasa kedokterannya, kesehatannya emosi. Jadi menurut saya kalau orang bisa menjaga emosi dan menata hati, tetap bahagia, tidak merasa punya beban, dan semua yang harus dikerjakan bukan menjadi beban atau menjadi sesuatu yang akan menyusahkan, itu tidak akan menimbulkan kepayahan atau capek. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan bahagia, dengan senang, itu walaupun menurut orang lain itu susah atau sengsara, tapi yang mengerjakan justru senang. Intinya di bawah happy aja gitu. Iya, di bawah happy. Ya kalau saya kan sering mengikuti kegiatan off-road. Ya off-road mobil, ya off-road mobil saya setir sendiri bersama istri saya, kadang-kadang sama teman-teman JLS, Jeep Lintas Selatan, itu ada komunitas. Kalau udah off-road ya 2 hari 2 malam ada di hutan dengan berbagai tantangan yang menurut orang yang tidak senang itu pekerjaan atau kegiatan yang sangat melelahkan, menguras tenaga, tetapi karena dilakukan dengan senang dalam keadaan situasi apapun tidak menjadi beban dan dilakukan dengan menjadi imun, menjadi imun, menjadi kesegaran tersendiri. Nah, sehingga di lain kegiatan pun itu tugas seberat apapun ya kita lakukan, kita jalani dengan enjoy dan dengan kesenangan dan merupakan ibadah, itu tidak akan menjadi kelelahan. Sebagai seorang public figure atau sebagai seorang bupati, tentunya sering menjadi sorot pemberitaan dari kawan-kawan jurnalis, dari media, mulai dari agenda kedinasan maupun kebijakan pemerintah. Bagaimana Abah menilai atau memandang perkembangan media saat ini? Selama ini bagi saya tidak terlalu menjadi hal yang perlu diresahkan tentang pemberitaan media, karena saya hanya berprinsip saya melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan untuk kepentingan publik. Jadi pemberitaan ya terserah yang memberitakan, mau diberitakan apa, saya tidak pernah menjadi perhatian khusus. Dan saya tidak pernah mengkondisikan untuk diberitakan yang baik-baik saja, ya biar natural lah.
natural. Mereka mau nulis apa sesuai dengan apa yang saya kerjakan, itu saya tidak masalah. Bahkan kalaupun ada pemberitaan yang sifatnya kritikan atau memprotes, ya saya biarkan aja, itu hak mereka. Tidak pernah saya tanggapi, tetapi saya lakukan dengan kegiatan yang mengarah untuk perbaikan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan melalui opini publik maupun kegiatan-kegiatan di media yang isinya mengkritisi atau memberikan saran, menurut saya tidak perlu ditanggapi serius atau menjadi polemik, tetapi kita jawab dengan perbuatan. Karena saya mengikuti perintah Rasul bahwa lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Kita jawab dengan perbuatan itu lebih baik daripada dijawab dengan lisan atau bantahan-bantahan. Tapi apa yang dikehendaki mereka untuk pelayanan publik, ya kita lakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan aturan yang ada. Menurut Abah, apa peran media yang paling dirasakan saat menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Malang? Saya lihat sudah, ya seperti biasanya, media adalah memberitakan kejadian-kejadian yang menyangkut pemerintahan maupun kejadian yang lainnya. Saya kira sudah di Malang wajar-wajar saja, sehingga bagi saya tidak terlalu ada yang istimewa maupun ada yang kekurangan, tetapi sudah, menurut saya kok sudah berjalan sesuai dengan ya fungsi pers itu saja. Karena saya tidak terlalu fokus untuk menanggapi pemberitaan-pemberitaan di koran, baik di medsos maupun di koran. Saya hanya baca, dan bila ada yang menyangkut tentang pemerintahan Kabupaten Malang, ya semua dinas yang terkait saya panggil untuk melakukan tindakan-tindakan perbuatan nyata. Ya Bah, ini sangat membanggakan karena pada tahun lalu di Hari Pers Nasional 2023, Abah mendapatkan penghargaan bergengsi, yaitu penghargaan Abiyakta dari BWI, yang itu langsung disaksikan oleh Presiden Jokowi. Apa yang sudah dilakukan hingga mendapatkan penghargaan tersebut? Sampai sekarang saya merasa belum ada perlakuan spesialis atau spektakuler, tapi memang selama ini adalah pekerjaan rutin, pekerjaan yang jadi kewajiban seorang pemimpin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk yang dipimpin. Karena prinsip saya, pimpinan yang sekarang ini adalah sebagai pelayan, bukan dilayani. Karena kita mengikuti ajaran Rasulullah bahwa kalau jadi pemimpin itu harus mau menjadi pelayannya masyarakat, ya. Menjadi Sayyidul Qaumi Khadimuhum, pimpinan rakyat itu harus mau menjadi pelayan publik. Dalam perjalanan menjalin hubungan atau bersinggungan dengan media, apakah pernah memiliki pengalaman buruk, Pak? Selama ini saya enggak, karena saya berhubungan dengan media normatif saja. Karena menurut saya semua mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga saya berjalan sesuai dengan tugas pemerintahan sebagai bupati yang menjalankan tugas pers atau media menjalankan tugasnya, sehingga apa yang saya lakukan tidak pernah bersinggungan, karena memang tidak ada tabrakan kepentingan antara pemerintah daerah dengan kepentingan pemberitaan. Yang jelas saya banyak berterima kasih banyak media yang telah memberitakan apa yang jadi kegiatan pemerintah Kabupaten Malang untuk difahami oleh publik, agar informasi tentang kegiatan yang menjadi hanya publik itu tersampaikan kepada masyarakat. Khusus di Kabupaten Malang ini, Bah,
Menurut Abah, apakah media dan jurnalisnya itu sudah menjalankan fungsi pers secara profesional? Nah, kebanyakan media sudah menjalankan fungsi pemberitaan yang seimbang dan wajar, namun di sisi lain masih kadang-kadang ada pemberitaan yang tidak sesuai fakta, kadang-kadang dapat informasi lalu diberitakan. Tetapi itu pun saya tidak pernah terusik karena pemberitaan yang disampaikan di media itu publik udah paham semua. Bila itu memang sesuai dengan fakta keadaan di lapangan, maka pemberitaan itu dianggap benar oleh publik. Tapi kalau pemberitaan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka publik sendiri yang akan menilai bahwa pemberitaan itu tidak sesuai dengan apa yang fakta di lapangan, dan nanti publik sendiri yang akan menilai pemberitaan itu benar atau enggak. Itu dibuktikan dengan kenyataan yang ada. Apa kiat-kiat Abah dalam rangka menjaga sinergitas dan menjalin hubungan baik atau harmoni dengan awak media dan jurnalis dengan pemerintah Kabupaten Malang? Tentunya jangan dijawab dulu, Bah, karena kita akan menyaksikan yang satu ini. Cara mudah mendapatkan update berita dengan desain ekoran yang menarik melalui WhatsApp. Yuk follow atau ikuti WhatsApp channel suarajatimpost.com. Oke, tadi dong, apa kiat-kiatnya untuk menjaga harmonisasi dan sinergitas dengan media? Saya kira begini, jadi karena masing-masing kelembagaan maupun individu itu punya tugas dan fungsi masing-masing. Selama saling menghormati, saling menjaga, maka harmonisasi itu akan terjadi, dan saling menghargai, tidak saling mencari kelemahan dan kesalahan, tapi saling mendukung untuk mensukseskan tugas masing-masing. Karena tugasnya berbeda-beda, dan punya kewajiban yang berbeda juga sesuai dengan kewenangannya. Selama ini saya tidak pernah bersinggungan, tapi kita jalan bersama untuk menjalankan tugas masing-masing. Di tanggal 9 Februari nanti, Bah, kita akan memperingati Hari Pers Nasional di tahun 2024. Kebetulan juga itu juga momentum lahirnya PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia. Mungkin ada pesan dan harapan dari Abah. Saya berharap di Hari Pers ini insan pers untuk melaksanakan tugas pemberitaan yang wajar dan seimbang dengan mengedepankan fakta kebenaran, maka ketika itu dilaksanakan, kepercayaan publik terhadap pers yang akhir-akhir ini marak pemberitaan hoaks akan menjadi terobati, dan trust terhadap pers itu akan meningkat oleh publik. Maka saya berharap insan-insan pers ini menyajikan fakta yang aktual, tidak ditafsiri dan dimanipulasi, sehingga kedepannya masyarakat mendapatkan informasi yang utuh. Kita akan melanjutkan obrolan pagi SJP bersama Abah setelah pariwara yang satu. Rekomendasi tempat staycation bareng keluarga di Hotel Bintang 5 terbaru di Kota Malang. Sesuai bintangnya, pertama kali masuk langsung disambut sama lobby yang menurut aku luas dan mewah. Aku stay di kamar tipe deluxe room. Ukuran kamarnya luas dan ambience-nya yang mewah. Ada tambahan sofa comfy juga buat nyantai. Tone warna kamarnya juga bikin kamarnya jadi lebih elegan. Dan untuk kamar mandinya, desainnya minimalis, amenitiesnya lengkap dan bisa dijadikan open bathroom juga buat kalian yang honeymoon nih. Next, ini dia fasilitasnya. Ada kolam renang yang unik dan luas banget. Bahkan ada giant slidernya yang bikin seru. Ada playground juga di area indoor dan outdoor. Terus di sini juga ada ruangan gym dan ruangan spa. Dan untuk breakfastnya ini menarik karena makanannya super lengkap, bahkan ada jajanan untuk anak-anak juga. Dan menurut aku rasanya enak-enak. Di sini juga ada banyak restoran yang bisa kalian cobain, dijamin gak bosen deh. Untuk nama hotelnya Grand Mercure Malang Mirama ya. Cocok banget untuk staycation bareng keluarga dan super worth it. So ini dia konten travel with Sally. Jangan lupa untuk save untuk tempat stay kalian di Kota Malang ya. Pasti tidak mudah memimpin
sebuah wilayah yang memiliki luas geografis terbesar kedua di Jawa Timur. Dan jumlah penduduk yang sangat besar juga. 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, serta sekira 2.400.000 penduduk. Pembangunan Kabupaten Malang dirasa melesat atau dinilai oleh masyarakat begitu melesat pembangunannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya anugerah atau penghargaan dari tingkat nasional hingga internasional. Sebenarnya apa yang telah diperbuat oleh tangan dingin seorang Sanusi terhadap Kabupaten Malang? Yang pertama, kita mengetahui tugas pokok, kewajiban dan fungsi sebagai bupati dengan undang-undang apa yang harus dilakukan dan arahan dari Presiden. Itu pertama memang kita di bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang ekonomi, terus pelayanan publik, pariwisata dan penguatan infrastruktur. Itu aja yang jadi fokus pertama. Nah, dari situ kita APBD, kita breakdown untuk menjalankan itu, di samping juga tugas-tugas sosial yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Nah, dari situ kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat atau pimpinan daerah, khususnya para camat dan kepala desa beserta tokoh-tokoh masyarakat di daerah atau di desa itu kira-kira yang sangat mendesak apa. Nah, sementara ini mayoritas Kabupaten Malang masyarakat masih menghendaki pembenahan infrastruktur di bidang transportasi, yaitu jalan yang dulu banyak rusak, baik jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten serta jalan desa. Nah, disitulah kita sesuai dengan kemampuan APBD kita bagi ke tiap-tiap desa yang parah, kita selesaikan. Untuk jalan nasional sudah terselesaikan semua, jalan provinsi terselesaikan, jalan kabupaten tinggal sebagian. Di tahun ini saya berharap bisa selesai semua. Sedangkan pelayanan kebutuhan hidup seperti air, kita cek juga di daerah-daerah yang kekurangan air, kita mintakan bantuan, dan tahun ini dapat bantuan sebanyak 250 miliar untuk pengadaan air bersih, mulai dari sumber Manjing Wetan, Gedangan, Bantur, Pagak, Donomulyo dan Kalipari. Ini sudah mulai dikerjakan mulai dari Semawi. Nah, di bidang lain tentang pengembangan potensi daerah, kita melihat setiap daerah itu punya potensi apa. Kita program yang satu tulisan, one village, one product, one village, one destination. Satu desa itu ada produk unggulan yang bisa kembangkan, dan satu desa punya destinasi wisata. Maka di desa kita kembangkan, kita dorong untuk produk-produk dan potensi wisata. Di bidang wisata, desa-desa wisata sudah berkembang, seperti Pejom Kidul sudah menjadi wisata desa internasional. Di Turen sudah menjadi desa wisata terbaik untuk tingkat ASEAN. Dan sedangkan destinasi yang lain sudah menjadi destinasi wisata untuk tingkat nasional. Nah, produk-produk yang potensi di Malang ini kita gali terus, kita lihat dan kita kembangkan, sehingga dikolaborasikan dengan para produsen. Dan untuk Malang adalah produksi tebu yang menghasilkan banyak limbah tetes. Kita kerjasama dengan Prancis, sedikit pabrik ragi di Dulawang. Investasinya hampir 1,6 triliun yang nanti memproduksi ragi untuk roti yang diekspor ke Eropa dan Amerika, yang pabriknya dari Prancis gitu. Jadi modal asing tidak masuk ke Kabupaten Malang. Suatu yang lain, banyak hotel-hotel yang dulu tidak ada di Kabupaten Malang
Sudah ada 2 di Kepanjen, 1 bintang 5 di Karangkoso. Kita ketahui tahun ini memasuki tahun politik, mulai ada momentum untuk pilpres, pileg, hingga nanti di pertengahan tahun pilkada. Ada pesan-pesan dan harapan untuk masyarakat Malang Raya. Saya berharap masyarakat Kabupaten Malang tidak dewasa, urusan pilpres, pileg itu gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, tetap jaga persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan di atas segalanya. Demikian tadi obrolan pagi SJP dengan Abah Sanusi. Jangan lupa tunggu episode menarik selanjutnya hanya di SJP.